Halo friend, minasan, kembali di channelku. Kali ini gua punya manhwa yang bagus buat kamu. Nampaknya estimate female master all want to process ini akan kita bahas bareng-bareng. Siapkan kopi, rokok, dan handfree di kepalamu supaya tidak didengar tetanggamu, karena ini ceritanya cukup hot. Hati-hati, gak usah banyak basa-basi, entar nasinya basi. Ini dia ceritanya. Cerita diawali di mana langit dan bumi berlandaskan 5 elemen. Segala sesuatu hidup karena adanya energi. 21 wilayah, dan ini adalah dunia mana energi spiritual dari langit dan bumi digunakan untuk berkultivasi. Ada 3000 dao agung, berbagi sekte terbesar seperti bintang, langit, terhitung jumlahnya. Selama ribuan tahun, hanya sekte Northern World yang tetap berdiri dengan bangga memimpin dunia. Kekuatan mereka yaitu tingkat 4, alun-alun marmer putih sekte pedang. Tingkat 5, dan orang-orang bersorak ramai. Ada apa ini? Akhir-akhir ini saat berlatih, aku jelas-jelas sudah menyimpan banyak energi spiritual. Mengapa sekarang sama sekali tidak bisa digunakan? Tubuhku terasa kosong, seolah-olah disedot habis oleh seseorang. Sionan dari kota selatan utara level 3 dalam kekuatan spiritual. Baik, ternyata memang benar rumang tentang Xiao tahap ketiga yang tak pernah bisa menembus ke tahap 4 energi spiritual. Hahaha, kalau tidak bagaimana mungkin dia bisa diputuskan oleh nalar luar. Dia hanya sampah belaka. Di sini di Guanghua Hong, klan Xiao tingkat 3 dalam kekuatan spiritual, bukan? Ku dengar orang tuanya sudah lama menghilang. Mungkin sudah lama sinu entah di mana. Jadi dia tak terlalu disukai oleh keluarga Xiao. Lalu bagaimana dia bisa masuk ke sekte pedang? Siapa yang tahu? Mungkin dia hanya dikirim oleh keluarga Xiao untuk mengisi slot saja. Diasingkan oleh masyarakat. Lumayan menyedihkan. Benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tapi akhirnya menemukan tanpa usaha. Tetua pertama sekte pedang, penguasa puncak Huang Chen Yung Bing Yu, orang yang ditakdirkan dalam ramalan tidak jelas dari Grandmaster Shu. Tetua keempat sekte pedang, kepala puncak Hulu Mung Li telah meluncur. Ketua sekte pedang, kepala puncak Obat Si Chu, dan wanita cantik ketua kedua sekte pedang, kepala puncak pedang tak terputus Wan Yuan. Disinilah Master Agung mengatakan, kakak senior, sekali formasi peduli lindung besar sekte diaktifkan, tidak ada yang bisa menghentikan. Anak klan Xiao itu mungkin akan tersedot habis. Oke, ramalan Grandmaster tidak akan pernah meleset. Dan ini adalah ramalan terakhir Grandmaster Su sebelum beliau exit. Sekarang orang itu telah muncul. Kita tidak boleh ada alasan untuk membiarkannya pergi. Ayo, aktifkan formasi pelindung besar. Siap, Nona. Dan di sini cahaya pun turun sangatlah aktif, menyinari patung besar. Dengan peti sebesar itu, kalau sampai tersambar, aku bisa jadi gosong, kata sang MC. Dan nampaknya kepala sang MC terkena dan langsung koit. Apa yang terjadi di sini? Apakah aku udah sinu? Kata sang MC.
Dampaknya seluruh 5 elemen aura keluar dari tubuhnya. Tetua, apakah dia sudah sinu? Apakah ahli dengan Grand Supreme pun sulit untuk keluar hidup-hidup dari formasi pelindung besar, apalagi hanya seorang di tingkat 3 generasi spiritual? Tolong aku. Apa yang baru saja terjadi? Aku serasa mau sinu. Dia bangkit dari kesinuan. Oi, ayo lari, bahaya. Kenapa semua pada lari? Luar binasa, dia benar-benar tidak terluka sedikit pun. Ternyata memang dia orang yang ditakdirkan dalam ramalan. Sebagai kakak senior, aku harus mengikuti ajaran guru besar dan membimbing orang ini dengan baik. Jangan ada yang merebut dariku, mengerti? Ini adalah mangsaku, kakak senior. Dia adalah orang yang akan memikul tanggung jawab besar bagi sekte pedang kita. Semua orang punya kesempatan. Bagaimana bisa tiba-tiba itu jadi muridmu? Itu tidak adil. Tunggu, sebagai tetua dari puncak obat, aku belum punya murid sejati. Jangan membuat pil fondasi sekte pedang kita. Orang yang memikul tanggung jawab besar ini seharusnya terkait dengan pembuatan pil. Bukankah tanggung jawab di sini berarti tungku pilku? Kenapa kalian beribut? Shonan seharusnya datang ke puncak obat kami. Nampaknya ketiga wanita cantik ini tidak mau ada yang mengalah, dan mereka pun ada yang menyerang. Siapa ini? Oi, hentikan sekarang juga. Kenapa kalian memperebutkan hal ini? Aku akan membuatnya bergabung dengan puncak pedang, tak terputus dan berlatih kitab pedang bersamaku. Kalian bekerja. Kakak kedua, apakah ini berarti kamu berencana merebutnya dengan kekuatan? Kalau begitu aku tidak akan sungkan, atau coba saja kalau berani. Meskipun kakak kedua sangat kuat, kakak pertama pasti tidak akan tinggal diam, kan? Jika kakak pertama dan adik keempat bekerja sama, bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat itu, bukankah aku bisa mendapatkan keuntungan dengan mudah? Mataku. Baiklah. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Bagaimana kalau kita menyembunyikan identitas kita saat mendekati Shonan, lalu biarkan Shonan memilih sendiri kemana dia ingin pergi? Bagaimana menurut kalian? Kata wanita berbubah gede ini. Ini bagus kakak. Kakak pertama, kau benar-benar pintar. Ya, aku setuju dengan pilihan itu. Kakak kedua, bagaimana menurutmu? Benar juga. Tentu saja. Berpindah tempat tinggal murid baru sekte pedang. Malam pun udah malut. Nikmat kimochi. Ini benar-benar keberuntungan besar. Pasti ada sedikit kerusakan pada informasi pelindung sekte, jadi kau bisa menyelamatkan hidupmu, tetua agung. Kau ini anjay, keluarga juga anjay, keluargamu anjay semua. Bagaimana ini? Apakah perjalanan lintas waktu sekuat apapun formasi pelindung sekte itu? Tidak mungkin aku keluar begitu cepat setelah tampil, bukan? Wow, ayahnya hilang, ibunya entah kemana. Luar biasa. Tunangannya mundur dari pernikahan dan dirinya yang hancur lebur seperti itu. Bahkan aku dengar tunangannya mengkhianati di belakangnya dengan tubuh bak-bak belur seperti itu. Aku tidak peduli lagi berapa banyak energi spiritual yang diserap. Keesokan harinya semuanya hilang. Kekuatannya selalu tetap di tingkat ketiga. Aku muak. Sudah sampai pada tahap yang klis ini. Setidaknya cincin satu-satunya peninggalan ini harusnya punya sesuatu yang istimewa, bukan? Membuka kemampuan super atau semacamnya. Ternyata hanya barang rongsokan yang tidak berguna. Buang sajalah. Ting.
Sistem mendeteksi bahwa host tidak berasal dari dunia ini. Warning, warning, kutukan sedang berlangsung. Kembalikan dari kondisi latihan. Harap segera tinggalkan dunia ini. Nani? Sistem? Apakah jari emasku? Akhirnya muncul. Efek mantra latihan dimulai. Kondisi terbalik. Dalam latihan energi spiritual -1, dalam latihan energi spiritual -1, dan terus seperti itu. Tanamanku, anjay, ini siapa? Berita baik, sistem telah datang. Berita buruk, lebih baik tidak datang. Hah, sistem anjay, kurang ajar. Jadi alasan saya tidak bisa berlatih selama ini adalah karena kutukan sistem gila ini. Semakin berlatih semakin buruk. Adik, untuk apa berlatih? Lebih baik menyerah saja sambil bobok-bobok di tengah jalan. Hah? Suara apa itu? Pencuri? Oh, kaki ini. Ada Ona. Siapa wanita ini? Tengah malam datang ke kamarku untuk apa? Kebetulan saya bisa menguji metode ini pada anak ini, kata sang tetua. Di sini ada nuklir yang disensor. Nani? Metode apa? Apakah dia pencuri bunga yang menguasai teknik rahasia? Apakah dia sudah memperhatikan sejak siang tadi? Nuklirmu besar juga, Kisanak. Sekarang dia berencana untuk menindasku saat malam tiba. Berapa tahun lalu aku kebetulan mendapatkan teknik masuk ke dalam mimpi. Di sini, selama kekuatan mental pengguna cukup kuat, dia bisa melemahkan mental korban dan secara halus mengendalikan pikiran bawah sadar. Dengan cara ini, anak ini takdir ini menjadi muridku, puncak Honchen, dan aku bisa mencapai puncak dengan status sebagai gurunya. Kenapa tidak ada gerakan? Aku sudah siap. Seorang pria sejati harus tahu kapan harus menahan diri. Ini hanya masalah kecil. Dan aura ilusi mimpi pun teknik ini begitu kuat. Apakah dia ingin mengambil nyawaku? Luar biasa. Menerima kerusakan mental +1, menerima mental serius mental 1, menerima kerusakan mental sangat serius mental +5. Kenapa gue jadi roh seperti ini? Mate. Menerima kerusakan sangat serius malah meningkatkan poin mentalku. Nani kure. Sistem ini bekerja rupanya. Ada apa? Pasti ngebak rupanya. Aura keunguan menyelimuti sang MC. Dengan bantuan sistem yang bersalah ini, teknik assassin Daring Wolf ini kelihatannya cukup berguna bagiku. Ayo sayang, kita main-main enak-enak. Sistem ini bagus juga. Ayolah, lebih keras lagi. Konsentrasi ke dalam titikmu. Tunggu, kenapa rasanya energi spiritual agak tak terkendali? Apa mungkin aku salah menggunakan mantranya? Yeay, tong, terkena boba. Anjay, empuk sekali. Ini dia kultivatus ganda yang legendaris. Dia pewaris sampai sekarang tubuh yang kokoh dan murni ini sangat empuk. Akhirnya aku akan segera memilikinya. Luar biasa. Sebenarnya anak ini ganteng juga, bro. Tapi tidak. Bangun kau. Apa yang terjadi? Anak ini benar-benar membalikkan keadaan.
dan mulai menyedot energi spiritualku. Untungnya aku cepat sadar, kalau tidak tenagaku pasti sudah terkuras habis oleh anak ini. Sambil benjol kepalanya, aduh sakit sekali, itai itai itai. Kau benar-benar sudah bangun anak muda? Rasanya dibandingkan kekuatan mental antara seorang kultivator Nesken, soulmate Stake dan seorang murid energi spiritual Tritek, dia benar-benar tidak terpengaruh dengan kekuatanku. Wow, ada apa ini? Tidak ada tanda-tanda dia dirasuki sama sekali. Nani korek, siapa kau? Langsung dilempar. Sialan, apa otak wanita ini rusak? Kekuatan mentalnya sangat mengerikan. Orang yang dimasuk oleh leluhur. Tepat sekali, bagus sekali. Sini kakak sedotin. Aku adalah pria baik. Aku tidak akan menjual tubuhku kepada nenek lampir. Dia pasti orang rupanya. Adik Leu laki Xiaonan, aku kakak senior. Ini adalah Yu Pingyung, murid dalam puncak pertama sekte pedang. Kau bisa memanggilku senior Yu. Aku ini saat ujian kultivator siang hari tadi kau berada di energi spiritual Tritek akan. Tenanglah anak manis, jangan menakuti muridku yang berharga ini. Ada begitu banyak murid baru masuk di sekte pedang, namun senior memberikan perhatian khusus padaku. Kamu mau tubuhku dan mau kultivasi sama aku kan? Kau satu-satunya yang memiliki energi spiritual Tritek di antara kelompok kekuatan baru ini. Siapa yang tidak ingat? Kamu ini menerima Deme Construction plus 3. Ini dia tetua dari puncak pertama sekte pedang, Redak Spek, merasa khawatir dengan kultivasimu, takut kalau juniorku tertinggal. Maka dari itu dia secara langsung mengirim senior ini untuk menjagamu sambil pura-pura. Bahkan jika materinya tidak aktif, aku sendiri yang akan mengurus kerekrutan baru ini dengan ketulusan yang tulus. Dia pasti akan berbakti padaku dan membalas budi kan? Tunggu dulu senior, bisakah senior memukulku lagi? Nani, apa yang kau lakukan? Wanita ini pertama-tama menggunakan mantra padaku, kemudian dia memukulku. Lalu spirit dan kultivasinku membaik dengan wajah jahat. Jadi selama aku terluka, aku bisa mendapatkan umpan balik negatif dari sistem kutukan kultivasi ini. Ini benar-benar slugoy, luar biasa. Ayo senior, pukul aku lagi, cepatlah. Sambil tengah-tengah. Ayo sini pukul aku. Ayo, menjauhlah dariku. Pukul lagi, menerima Deme Cultivation plus 5. Senior, jangan khawatir, ini tidak bau kok. Ayo lagi, dasar hentai, lepaskan aku. Asal aku bisa dipukul, aku bisa naik level sambil tiduran aja. Ini di luar Nurul, leluhur The Cult of Dynasty yang Anda maksud kelihatannya adalah orang hentai batin sang tetua. Junior Shonen, ini adalah buku rahasia yang memuat segala hal yang harus diperhatikan oleh seorang kultivator, mulai dari key, referencing hingga foundation establishment. Kamu bisa belajar di sini. Kalau kau tekun berlatih sesuai buku ini, pasti kemajuanmu akan pesat. 3 tahun di referencing. Otak seorang jenius memang selalu sedikit istimewa. Naruto. Ditambah lagi meskipun dia seorang
Aku bertekad untuk mendapatkan anak ini. 3 tahun refining senior. Apa? Ada juga buku yang berjudul 5 tahun foundation established. Bagaimana kau bisa tahu? Buku rahasia ini secara khusus dipercayakan oleh sang leluhur saat ia naik tahta untuk diberikan kepada anak Tadir. Oke, Junior, tidak ada waktu lagi yang lebih baik saat ini, benarkah? Ayo kita berkultivasi malam ini sesuai dengan metode dalam buku panduan ini. Oh, tentu saja aku bersemangat. Lazy cultivation spiritual energy +2. Hei, ini berhasil lumayan. Hanya dengan malas-malas saja aku bisa kultivasi. Apa kau pikir seniormu ini baka? Aliran energi spiritual di sekitarmu tidak berubah sama sekali. Kau hanya berpura-pura. Baiklah. Delegation cultivation stable energi -2. Delegation cultivation energi -2. Energi cultivation spirit energi -2. Sudah kuduga. And cultivation hanya akan membuatku lebih buruk. Jangan khawatir, senior akan menemanimu sepanjang malam. Apakah wanita ini yang menjadi penghalang jalur kultivasiku? Assalamualaikum. Tok tok tok, Pak Haji. Oh, Junior Shaunan, apa kamu di sana? Oh, diam, jangan berisik. Terdiamlah. Badan terasa hangat dan gelar akar spiritual api +1. Badan terasa hangat, gelisah, akar spiritual api +2. Aku kepala murid dari ketua First Pack dari sekte pedang Mechin Pack. Petua mendengar kultivasi adik Junior hanya sampai tingkat ketiga dari energi spiritual. Jadi dia secara khusus mengirim kakak seniormu ini untuk membawa beberapa pil. Apa yang First Pack dia berani bilang seperti itu? Jika adik Junior melompat padaku mencoba memonopoli bocah ini, dia pasti akan mengganggu. Aku akan bersembunyi dan melihat apa yang terjadi. Diamlah ya, jangan bergerak. Jangan berani bilang kalau aku ada di sini. Oh, maka tak. Mungkin aku bisa bertanya kenapa kakak senior datang di tengah malam. Kakak senior datang di tengah malam gini? Apa maksudmu? Ini gelap dan berangin, dan seorang wanita muncul kamarnya, tapi dia masih tenang saja, seperti yang diharapkan dari anak tabir yang diramalkan leluhur. Sial, apa yang terjadi? Satu demi satu. Adik Junior, kakak senior membawakanmu pil spirit kondensasi. Ini tonik yang bagus untuk meningkatkan kultivasimu dengan cepat loh. Silahkan dicicipi. Karena aku menggunakan pil ini sebelumnya untuk memperkuat murid baru. Aku bisa menikmati dua dunia, orang yang bahagia dan memuaskan. Oh tidak, dunia guru-guru mungkin gitu. Menggunakan begitu banyak pil untuk merawat seorang murid, Master Jinshu orang terbaik di sekte pedang yang memperlakukanku, kata MC. Sial, apakah aku mengganggu sarang Ona yang malam ini aneh? Oh, tunggu dulu. Apa yang kamu lakukan? Adik Junior, jadilah anak baik, bukankah? Mulutmu dan makan ini. Sebentar. Tonik omong kosong macam apa ini? Bagaimana jika sistem menakutkan ini meracun, dan bukankah aku harus sinu? Sorry, tanganku tergelincir. Dan jatuhlah obat itu. Aku minta maaf kakak senior. Aku mengotori pil berhargamu. Dengan begitu, aku tidak akan memaksaku untuk memakannya. Batin MC. Gobrak, sialan. Sekalinya pil ini terinfeksi dengan kekuatan internal yang kuat, sifat obatnya akan berubah.
tonik akan berubah menjadi racun. Pil kondensasi ini tidak akan berguna lagi. Hah? Racun? Baguslah kalau begitu. Adik junior, jangan merasa tidak enak. Ayolah, Regen pil ini tidak punya banyak pil, cukup untuk memuaskanmu. Wow, ada 8 pil. Kakakmu ini akan menyuapimu. Adik junior, jadilah anak yang baik, makan pil ini dan kamu akan menjadi salah satu dari Medichan Pack. Kakak senior, tunggu dulu mate, aku tidak tertarik. Jinsu, gadis itu gila pak. Dia terlalu mengganggu, mencoba menggoda Xiao dengan pil murahannya itu. Dasar gadis sialan. Suara apa itu? Hah? Tidak apa-apa. Apa senior? Tidak salah dengar. Tidak ada kok suara yang aneh-aneh dari sini. Kau menyembunyikan sesuatu? Tidak usah takut, aku akan melindungi kalau ada apa-apa. Langsung dihempaskan saja sang MC. Senior, tunggu dulu. Di sini nampaknya aku harus melakukan akal. Senpai, pil ini mengubah sifatnya saat disentuh. Ini luar biasa, bukan? Junior, jangan dimakan. Itu racun. Baiklah, langsung dimakan aja. Aura keluar dari tubuh sang MC. Sistem mendeteksi. Pil racun diaktifkan. Spirit energi plus 1000. Kondisi spiritual energi tahap 4. 500 per 2000. Constitution tahap 8. 100 per 500 Soul tahap 8, 100 per 500 Stamina tahap 9, 54 per 100 Sugoi. Sudah kuduga, racun yang sudah seperti energi untukku. Aku langsung mendapatkan terobosan dengan pil kadaluarsa. Kalau pil gagal saja sudah memberikan peningkatan sebesar ini, aku tidak bisa membayangkan peningkatan yang dia bisa peroleh dengan pil yang layak. Seperti inikah fisik pilihan legendaris? Aku harus memiliki dia. Perebutan antara murid pun dilakukan. Permisi, apa benar ini ruangan Shonan? Tok tok tok, assalamualaikum. Itu San Wuyan, batin ketua. Aku tidak menduga senior kedua bakal datang sembunyi-sembunyi ke sini dan mengeroyok Sion. Sepertinya ada yang datang senior. Oh, kenapa kau bilang lagi seperti itu? Kalau senior kedua menemukan aku di sini, dia akan menggunakan sokokan sebagai alasan untuk mengangkat Sionan sebagai muridnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus membunyi. Di sana rupanya tempatnya. Junior, jangan sampai ada yang tahu kalau aku ada di sini. Jangan di sana. Baiklah kalau begitu. Terserahlah. Semoga kalian bersenang-senang di dalam. Ketemu satu sama lainnya. Aku Sionan. Aku boleh buat bertanya. Oke. Kecantikan sedingin es. Oh tidak, maksudku ada urusan apa? Senior datang ke sini. Dia naik level dalam semalam. Pantas saja ramalan para leluhur menyebut dia sebagai pilihan dari langit dan surga. Sangat berbakat dan pekerja keras, kata Dewi Pedang. Jangan-jangan dia juga datang ke sini untuk membantu kultivasiku sebagai senior yang menuntut juniornya. Senior tetua, mana yang mengirimmu untuk membantu kali ini? Membantumu? Aku datang ke sini untuk memberitahu soal tugas aula sekte.
Oh benar juga, hari ini kan hari alokasi untuk murid baru. Terima kasih atas informasinya. Nah, semuanya diam di tempat. Sekte pedang dibagi menjadi aula 4. Grassroots, Grandland, Jibu, dan Pride. Baiklah, akan kuterangkan. Setiap aula memiliki tingkat dan kualitas pengajaran yang berbeda-beda. Murid robot ini sudah berada di tahap kedua, penyempurnaan Ki. Dia yang akan menguji kalian semuanya. Kalau kalian bisa bertahan selama setengah batang dupa, kalian akan ditempatkan di aula Grandland. Wow, 1 batang dupa aula Jibo, 2 batang dupa aula Pride. Persiapkan diri kalian dan penilaiannya dimulai saat ini. Baik saja. Anjay, ini semua karena 2 wanita mencurigakan itu. Aku tidak tidur sepanjang malam. Bukankah ini bro tahap 3 yang kemarin? Kian 22. Wow, luar biasa. Di antara murid baru tahun ini, yang paling lemah mungkin adalah kau, Sionan. Kuang Diaudo diuji pada tahap 10 spiritual energi kemarin, hanya tinggal selangkah lagi untuk naik tingkat. Apa dasarnya? Dia adalah anak jenius. Di make psikologi diterima Saul plus 5. Hei, itu dihitung juga. Cobalah menghinaku lagi. Apa kau kehilangan kesabaran sekarang? Kalau bukan karena pengaruh keluargamu, bagaimana mungkin kurang ajar sepertimu bisa lolos untuk bergabung dengan sekte pedang? Demek psikologi diterima Saul plus 6. Demek psikologi diterima plus 10. Bagus. Kata-kata yang teruslah hina aku sehingga poinku bertambah. Kakak senior Kian, apakah orang ini punya ingatan yang longgar di kepalanya? Iya, kenapa? Dia tak marah tapi malah terlihat seperti menikmati hinaanmu. Karena kalian sudah bergabung dengan sekte. Apa kau tidak tahu aturan yang ditinggalkan oleh leluhur Su dari sekte pedang kita, Jibo Meyong? Terlepas dari latar belakang kalian, sekte pedang kita memperlakukan semua orang setara. Itu JB Meyong terlahir di keluarga Jibo dari wilayah utara, memiliki konstruksi yang murni bawaan dengan bakat yang tak tertandingi. Kakak senior Jibo sudah menginjak tahap 2 Key Revening. Di antara murid-murid baru tahun ini, dia adalah yang ter-OP, luar biasa. Sudah sekali namun sudah memancarkan sikap seorang penguasa muda yang tampan dan berbakat. Saudara Xiao mungkin lemah dan tidak penting, tapi bukan berarti dia pantas diajak-ajak oleh kalian semua. Transparansi Saul minus 5, transparansi Saul minus 5, malah berkurang poinnya di sini. Saudara, dari mana kau berasal? Berhenti ikut campur. Aku masih perlu meningkatkan stat soulku. Aku selalu ingat kesulitan untuk menerobos ke tahap 3 spiritual energi di usia ke-7 tahun. Melihat saudara Xiong juga tahap 3 repening energi, aku hanya bisa menghela nafas dan merasa sangat tersentuh. Aku sudah berlebihan nampaknya. Meski memiliki konstruksi yang murni bisa mencegah stagnasi. Kalau aku 16 tahun dan masih tahap 3 energi, aku mungkin mempertimbangkan untuk mencari pohon untuk menggantung diriku sendiri. Menunggu untuk merostingku ya. Kupikir ke orang baik, ternyata kau hanya orang munafik. Demek psikologi terima Saul plus 10, Stackhouse Soul grade 8, 17/500. Kakak senior bukan? Terima kasih atas ajakanmu.
Ada apa dengan Seonan? Tak peduli sebanyak apapun kita mengeceknya, dia tidak bereaksi sama sekali. Iya, ini seperti meninju kipas, membosankan sekali. Ayo kita pergi. Di tengah kritikan dari sama murid, Sestia benar-benar bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh mengumamkan. Dengan ketenangan seperti itu, dia takdirkan untuk menjadi orang yang luar biasa. Aku harus merekrutnya ke dalam puncak Nosworld. Selanjutnya, mengikuti peringkat tes spiritual energi, evaluasi dimulai. Yang pertama adalah Shonan. Ore? Tesnya mulai dari tingkat rendah rupanya. Mereka pasti ingin mengakhiri pertarungannya lemah dengan cepat dan menghemat waktu untuk para murid yang berbakat. Aku yakin Seonan tidak akan bertahan selama 5 napas melawan murid boneka itu. Benar sekali, terlalu banyak, paling 3 ronde tarikan napas. Lagi pula, dia hanya berada di tahap 3 level energi. Murid Seonan, mohon bimbingannya. Aku ingin melihat bagaimana orang lain bertarung, tapi aku tak punya pilihan selain bergantung pada diri sendiri, kata sang MC. Seonan, biar kulihat potensimu. Baiklah, ayo kita mulai. Ting. Pertarungan epik pun dimulai. Langsung saja pukulan demi pukulan diterimanya. Apakah kultivasi masih terlalu rendah? Dia kalah dalam 1 serangan. Ya, harusnya bertahan setidaknya 5 tarikan nafas. Cedera parah diterima, vitality plus 2, kondisi plus 2, debility plus 8. Kenapa itu tidak sakit seperti yang aku bayangkan? Oh, ini pasti karena sistem kutukan. Selama aku tidak langsung dikalahkan, ini akan meningkatkan statku ketika aku menerima serangan. Murid boneka ini adalah boneka latihan yang sempurna untukku farming experience. Baiklah kalau begitu. Dia berdiri kembali. Apakah dia masih ingin melanjutkannya? Nani? Apa yang terjadi? Experienceku sayangku, aku datang kepadamu. Tidak lama kemudian terjadilah kecepatan penuh pertempuran yang sangat mendebarkan. Mengalami cedera parah plus 8, stroke plus 22, endurance plus 2. Mengalami cedera parah, vitality plus 2. Lagi-lagi aku harus mengarahkan kekuatannya. Dia sudah bertahan selama berapa lama? Sudah 2 batang dupa rupanya. Dia terus-menerus dipukuli oleh boneka mekanik itu, tetapi tidak dapat dikalahkan. Dia pantang menyerah, berwajah tampan, benar-benar luar biasa, kata gadis-gadis dan bagi kita semua rupanya. Baiklah kalau seperti ini terus, aku akan mengakhirimu. Pukulan bertubi-tubi. Aku tak bisa menghancurkan boneka mekanik ini, tapi dia juga tidak bisa membunuhku. Selama aku cukup kuat menahan serangan, aku bisa terus mengumpulkan XP. Tidak disangka pedangnya patah. Aduh, senjataku saja sudah patah. Ini pasti sudah selesai kan? Ini cuma ujian masuk akademi. Apa dia harus berujung sekeras ini? Bertahan selama ini melawan boneka mekanik level 2 dengan hanya kekuatan spiritual level 4. Bahkan juniorku yang jenius pun mungkin tak bisa melakukannya. Seonan, bertahanlah. Seonan, jangan menyerah. Bertahan, bertahan. Baiklah kalau seperti itu, serangan ini. Ding. Rasakan tinju yang sebesar panci. Ayo terus pukul aku. Pukulan bertubi-tubi. Ketahanan Hosyanan meningkat ke peringkat 8.
Oh, nari kuri. Sialan, bahkan dengan dukungan sistem kutukan, darah dan tulangku terus beregenerasi. Tapi tubuhku tetap memiliki batas pada beberapa banyak kerusakan yang bisa diterima. Luhou Xiaonan spiritual saat ini level 4, 500 per 2000. Tulang struktur penangkat 8 dan defense soul peringkat 8, endurance peringkat 8. Luar biasa. Tapi ini benar-benar tempat farming XP yang langka. Bertarung seperti ini sangat menyenangkan. Baiklah, siapa sangka dia bisa mengurus tenaga boneka mekanik sampai sejauh ini. Meskipun kultivasinya rendah, tekadnya sangat luar biasa. Jika dia terus berkembang, seberapa hebat dia nanti. Xiaonan sialan. Kenapa boneka mekanik itu gagal? Apa Xiaonan membuat otaknya rusak? Apa ini akan mengumpulkan hasil tesnya? Aku penasaran. Di akademi mana Xiaonan akan ditempatkan? Meskipun bakatnya yang paling rendah, dia tetap bertahan selama ini. Terus seperti itu. Oh, luar biasa. Mengagumkan bakat ini. 4 puncak bersinar. Perlakuan untuk seorang jenius tak tertandingi. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali sekte SWOT mengakui satu murid di tempat puncak sekaligus? Luhou Xiaonan diterima secara khusus di Akademi Genius. Astaga, ini adalah akademi tertinggi di SWOT. Apa dia juga seorang jenius seperti Jainar Jibu? Tadi mereka menertawakan Xiaonan, bukan? Sekarang mereka kena tamparan keras. Bocah ini adalah murid paling gigih yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Tidak heran jika diakui oleh 4 puncak tetua. Bakat seperti ini tidak boleh dibiarkan dengan cedera yang panjang. Dibatasi oleh energi saat ini 0. Aneh. Aku sudah menungkan begitu banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya, tapi dantiannya sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah tenggelam ke dasar laut saja. Pak Tua, aku benar-benar pasrah. Kalau kau terus mengobati seperti ini, semua pukulan yang kau terima hari ini akan sia-sia. Tetua, tubuhku agak spesial. Energiku harus pulih sendiri, jadi tak perlu repot-repot menghabiskan energimu milikmu untukku. Oh, begitu rupanya. Aku pernah dengar kalau beberapa fisik memiliki potensi tersembunyi dan baru akan terungkap setelah kultivasinya meningkat. Luar biasa, kata gurunya, leluhur sekte SWOT. Sebentar lagi kita akan memiliki seorang ahli besar yang akan bangkit dari tidurnya. Kakak Xiao, kau luar biasa. Kau bertahan melawan boneka mekanik selama ini dan bahkan mendapatkan pengakuan dari 4 puncak. Inilah yang disebut seorang ahli tidak pernah memamerkan kemampuannya. Luar biasa. Mereka pun senang dengan kakak senior. Setelah nanti bisakah kau mengajari beberapa hal? Aku juga. Aku juga mau dong kemampuan seperti itu. Aku tidak terlalu berlebihan hari ini, padahal aku belum sepenuhnya memahami sistem kutukan ini. Lebih baik aku tetap rendah hati dan tidak terlalu mencolok. Semuanya sejujurnya hasilku ini hari murni keberuntungan saja. Kultivasiku tebal dan aku tahan pukulan. Boneka mekanik itu mungkin tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya karena energi spiritualku yang lemah. Itulah mengapa pertarungan kami bisa berlangsung lama. Berarti boneka itu semakin kuat kalau menghadapi lawan yang lebih kuat, ya? Seperti itu ya, bisa dibilang begitu. Tapi 4 puncak bersinar sekaligus itu adalah fenomena yang jarang terjadi. Ini
Pasti karena aku yang paling lemah dan Sekte SWOT ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Sekte SWOT selalu memperlakukan semua murid secara setara dan tidak memihak siapapun. Selama kalian berusaha keras dalam kultivasi, Sekte akan melihat potensimu. Benar kan tetua? Tapi tentang pembagian akademi, ya, Sionan benar, memang begitu maksud Sekte SWOT. Jadi dia bertahan selama ini hanya karena dia tahan pukulan, dan dia terpilih hanya karena dia yang paling lemah tampil pertama, dan Sekte ingin memberikan dorongan, begitukah? Jadi ini cuma keberuntungan semata? Benar, pikir saja seperti itu. Bocah ini sejak muda sudah memahami pentingnya menyembunyikan kekuatan. Pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama tumbang. Sikap yang luar biasa, tanggung jawab yang besar, dan keteguhan yang luar biasa. Aku semakin menyukai bocah ini. Adik Siu, aku ingat kau berasal dari desa kecil Wung Chen, bukan? Bagaimana kalau kau jadi pengikutku mulai sekarang? Nani? Bagaimana kalau kita bertarung? Jika kau bisa bertahan lebih dari 5 melawan boneka mekanik bideng aku akan menjadi anak buahmu. Anak ini berhasil menahan serangan lebih dari 3 batang dupa dari Machiner Child. Sionan, kau benar-benar berani menantang kakak senior, Apa sungguh berpikir kau itu seorang anak jenius? Benar sekali, aku hanya mengulur waktu melawan Machiner Child karena kulitmu yang tebal, bukan? Tuan muda Qin, tertarik padamu adalah keberuntunganmu. Seekor anjing kampung tidak memiliki tempat di pesta. Kakak senior Jibu, apa kau ikut taruhan juga? Dengan semua ras yang meningkat, para kultivator manusia berada di posisi yang kurang menguntungkan. Hal yang paling penting bagiku Jibu Meyong adalah bagaimana kita bisa memimpin rekan-rekan kultivator kita kembali ke kejayaan. Kalian semua benar-benar kurang ambisi. Pih, sungguh omong kosong. Jadi apa kau mau bertaruh atau tidak? Bertaruh? Tentu saja. Tidak mungkin aku kalah pada seperti Sionan Seduan ini. Aku berada di tingkat ke-10 spiritual energi, tingkat 1 langkah lagi dari ranah Ki Reverning. Tidak ada alasan aku akan kalah padamu, kau mengerti? Dan kepada sore hari nampaknya mereka tumbang dengan mudah. Hei, apa kau masih hidup? Dan babak belur. Dasar bocah kurang ajar. Apa kau sungguh berpikir tubuhmu bisa menerima serangan seperti tubuhku? Sialan, Machiner Child itu benar-benar kuat. Bahkan kakak senior Jibu hanya bertahan sekitar selama Xiaoshan Sendun. Siapa yang akan menyangka si tidak berguna Sion Seduan itu akan menang hanya karena dia bisa menerima pukulan. Sungguh keberuntungan yang bakar. Sebuah ujian belaga tidak akan membuktikan apa-apa. Hanya dengan menguasai bakat seorang dalam kultivasi, seorang benar-benar tertawa di akhir. Kau mengerti? Kakak senior Jibu benar, bakat adalah segalanya. Dan kultivasi kalau kau tidak punya dasar yang kuat, semuanya akan sia-sia. Damage psikologi diterima 4 kekuatan mental, damage psikologi diterima 3 kekuatan mental. Jibo Mei, yang satu hari nanti akan kupastikan kau tak bisa menutup mulut sombongmu itu. Kalian semua sudah bekerja keras sekarang. Berdasarkan hasil tes, ikutilah aku ke puncak Dua Liu untuk menempatkan tempat tinggal kalian. Baik tetua, kembali ke tempat tinggal murid-murid sekte pedang. Besar sekali, Nandakure. Astaga, semua daun emas ini berapa yang total harganya? Aku tidak pernah melihat apapun sebelumnya. Wow, luar biasa sekali. Tetua, boleh saya bertanya tentang asal-usul dari pohon spirit emas ini?
Apakah pohon ini ada hubungannya dengan penempatan tempat tinggal kita? Pertanyaan yang bagus. Semua energi spiritual puncak Dualong terhubung dengan pohon spirit emas ini. Semakin dekat tempat tinggal dengan pohon ini, semakin kaya energi spiritualnya. Bukankah jika seseorang tinggal di dalam pohon itu, bukankah itu akan memberi mereka keuntungan yang sangat besar? Benar sekali muridku. Pohon ini memang menyimpan rahasia yang unik, namun tetap tak tertuat selama 500 tahun. Sister, tolong jangan tempatkan aku di dekat pohon ini. Aku tidak ingin ada yang mengganggu kultivasiku. Siu, tidak ada gunanya merasa iri. Tempat seperti ini ditunjukkan untuk orang-orang berbakat dan tak akan diberikan pada seorang samsak tinju sepertimu. Kamu mengerti? Baiklah, sekarang kita akan mulai alokasi tempat tinggalnya. Menjauhlah kalau nama kalian dipanggil. Baik. Nah, sekarang semuanya sudah selesai. Dan sekarang giliranmu Xiao. Seperti yang diharapkan dari murid yang dipilih oleh 4 puncak, bahkan pohon spirit emas yang tidak aktif selama 500 tahun membuka pintu untuknya. Tetua, daun emas ini apa? Daun itu adalah kunci untuk membuka pohon spirit emas. Xiaonan, mulai dari sekarang kau adalah tuannya. Tempat tinggal yang tidak tersentuh selama 500 tahun diberikan pada Xiaonan Xidao. Dan dia sangat beruntung rupanya. Kenapa? Kenapa selalu orang ini yang sangat beruntung? Xiaonan, kenapa kau diam saja? Di sana cepat terima kunci tempat tinggalmu. Tuan, bakatku bisa saja tempat tinggalku berharga seperti ini. Harusnya diberikan pada seorang yang lebih berkat, bukan? Xiaonan, aku menghargai kerendahan hatimu. Namun karena pohon spirit emas telah memilih, kau tidak perlu menolak. Jadi kau memaksaku ke dalam jalur ini? Aduh, tetua, tidak perlu merasa kecewa. Semuanya sekte ini mengadakan penilaian bulanan. Berdasarkan performa kalian, tempat tinggal kalian akan diatur ulang. Jika kalian gagal mencapai tingkat 9 spiritual energi dalam waktu setahun, kalian akan dikeluarkan dari sekte. Tingkatnya selama kalian berlatih dengan giat, masih ada peluang untuk masuk ke dalam akademi Prodigy dan menikmati sumber dayanya. Itu benar. Jika kau dikeluarkan dalam waktu setahun, semua kejayaanmu saat ini hanya akan menjadi gosip yang lainnya. Aku sedang menjadi sorotan sekarang. Jika aku tidak membuat nama untuk diriku sendiri dalam penilaian berikutnya, masa depanku akan sirna. Tapi tempat yang dibuat surga ini tidak lain adalah sarang racun bagiku. Bagaimana caraku untuk benar-benar berkembang? Ketua, bagaimana kami akan berlatih mulai sekarang? Apa kami hanya akan tempat di tempat tinggal kami? Token tempat tinggal kalian menerima semua scram real sekali pedang. Baiklah, akan kujelaskan. Kalian bisa memilih scram manapun yang sesuai dengan kekuatan kalian untuk melatih diri kalian. Namun aku harus memperingatkan kalian, berapa tempat amat sangat berbahaya. Jika kalian gegabah, kalian kehilangan nyawa kalian demi mengejar hasil yang cepat. Kalian mengerti? Sangat berbahaya. Berdasarkan sistem terkutukku, jika aku menemukan tempat yang dipenuhi dengan racun miasma, tempat yang sangat kultivator hadiri, aku pasti bisa menerobos ke tingkat 9 spiritual energi dalam setahun. Baiklah, malam semakin larut, semuanya kembalilah ke tempat tinggal kalian. Baik tetua. Kultivasi malam sedang berlangsung. Energi spiritual. Kultivasi malah sedang berlangsung. Energi spiritual. Kalian
sedang berlangsung energi. Pertama, munculnya 4 puncak, kemudian pohon emas dan jalur emas ini penampilan yang sangat mencolok. Kenapa? Aku merasa semuanya seperti sudah diatur oleh langit. Siapa yang mengawasiku? Hei, keluarlah! Hah? Sialan. Kakak senior, apa pula kristalmu berfungsi dengan baik? Kurasa dia menyadari kita sedang mengawasinya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mendeteksi kata mematai-matainya. Tapi aku tidak menyangka prestasi spiritualnya akan setajam ini. Tampaknya kita perlu mengamatinya lebih dekat di tengah malam untuk benar-benar mengukur potensinya. Benar. Aku setuju. Ada yang salah rupanya. Mungkin kejadian hari ini terlalu sulit dipercaya, membuatku sedikit paranoid. Jiwa dan struktur tulang melambangkan ketangguhan tubuh. Dikatakan bahwa fisik murni milik Jin Boyeng setidaknya memiliki struktur tulang bawaan tingkat 3. Xiaonan level keempat dari struktur semuanya. Meskipun kondisi fisikku sedikit membaik selama 2 hari terakhir berkat peningkatan sistem. Kalau aku ingin lulus penilaian dalam sebulan, aku masih perlu latihan ekstra keras. Mari kita lihat apakah ada secret realm yang cocok untukku. Ini dia 7 Star Cove 18 lantai, masing-masing memungkinkan seorang memahami jalur swordship dan meteor teknik. Baiklah, aku akan mencoba Superman Sword Tower level 99. Lantai masing-masing mampu membuka potensi seseorang. Wind and Cloud Lake. Ada banyak sekali secret realm, tapi tak satu pun yang menawarkan peningkatan berarti bagiku. Ada secret realm yang tersembunyi menyimpan harta berkah yang tak terhitung banyaknya, namun dipenuhi lahar dan angin kencang. Paparannya yang berpanjangan sangat merusak tubuh seorang kultivator. Ketemu secret realm yang dibuat khusus untukku. Ini dia. Karena aku memang tidak bisa tidur, mungkin sebaiknya aku pergi memeriksanya. Dia pergi kemana? Mungkin aku harus mengakhiri malam ini di sini. Kakak, itu adik perempuan keempat dan Xiaonan. Apa? Nani? Moling dan Xiaonan sedang bersama? Apa yang terjadi? Berpindah tempat di suatu danau. Sial. Aku hanya ingin mencuci mukaku untuk bangun, dan sekarang aku menemukan pemandangan yang mengejutkan seperti ini. Apa bola mataku akan dicongkel olehnya? Wow. Maaf Nona, aku tidak tahu kau ada di sini. Aku tidak bermaksud ngintip loh. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Ini tanpa membuatnya berteriak-teriak dan membuat orang semua khawatir. Terima ini. Kulihat bibirmu sangat kering. Siapa yang juga kau belum minum angmer kan? Apa? Amer? Dia tidak berteriak ingin mencongkel mataku. Benar-benar reaksi yang tidak terduga. Aku malah disuruh minum amer lagi. Wah, kuat sekali. Ini amer apaan? Lumayan. Aku suka kamu. Apa itu? Boba? Kenapa dia kesini? Minum dengan berani di usia muda itu langka loh. Baiklah ganteng, siapa namamu? Terlalu dekat. Nampaknya kau cukup ganteng juga. Wah, aroma anggur Kak Senior Senta ini sehingga menyeluruh seluruh milik jauhnya. Jadi ini sulit untuk ditolak. Wow, nikmat sekali. Tapi Kak Senior, toleransiku terhadap alkohol sangatlah rendah. Kepalaku juga jadi pusing sekarang.
Kenapa nona ini? Tertimpa boba yang sangat empuk dan terkapar di sana. Sekarang sudah malam, sebaiknya kau segera kembali nona. Kau sangat dinginan adikku. Bisakah kau menghangatkanku? Kakak senior ini aneh. Kesempatan ini ada di depan matamu. Kenapa kau tidak memanfaatkannya untuk enak-enak? Kenapa dia sudah mengatakan sebanyak ini? Padahal kita baru ketemu loh. Aku sudah merencanakan pertemuan ini sejak bocah nakal ini keluar pintu mencoba mencuri muridku. Mimpi saja batin nona ini. Molly, ini tidak adil. Kau merayu anak ini sebagai seorang guru. Ini memalukan. Ya, murid mana yang dapat menolak ujian ini? Kau tidak memilih seorang murid, tapi kau memanfaatkannya. Dasar aib, dasar bejat. Wanita apaan kau ini? Tunggu dulu. Hotik. Aku memilih ini aja. Kakak senior, kedinginan. Kenapa kau tidak minum seteguk anggur untuk menghangatkan dirimu saja? Tidak kusangka bocil nakal ini punya pengendalian diri yang sangat kuat terhadap cobaan dan iman. Dilihat dari pakaianmu, kau salah satu murid baru tahun ini. Apa kau lakukan di tempat terpencil seperti ini, Kisanak? Aku datang ke sini untuk menjelajahi Secret Flame Secret Realm milik sekte pedang kita, tapi aku belum pernah menemukan pintu masuknya. Tunggu, kenapa alur ceritanya tiba-tiba terasa sangat berbeda sekarang? Realmi ini penuh dengan guild wit yang di fire poison. Kultivator biasanya tidak akan bisa bertahan hidup di dalamnya. Dengan levelmu sekarang, pada dasarnya kau sudah berjalan menuju kesinuman loh. Aku tahu nona. Anak ini apa sudah gila? Mendapat penghinaan. Diam-diam spirit tambah 25, dan tambah 25. Biasanya diejek atau dibanding rendah hanya memberikan 5 atau 6 spirit point. Kak senior, ini levelnya berapa? Bagaimana dia bisa memberiku begitu banyak soul strike? 3 kali lipat lagi. Wilayah ini bukanlah sesuatu yang harus dimasuki oleh seorang dengan level sepertimu. Terburu-buru hanya akan membawamu kepada kegagalan. Sebaiknya kau kembali dan beristirahatlah, Kisanak. Tunggu dulu kakak senpai, malah masih panjang. Bagaimana kalau kita lanjutkan diskusi mendalam kita, kak senpai? Tunggu, apa kau sedang coba lakukan? Kakak senior, apa kau merasakan itu? Merasakan apa? Lepaskan aku dulu tapi. Aku tidak menyangka anak muda ini lebih kekar dan yang terlihat tidak buruk untuk diselidiki lebih dalam. Sebentar, hatiku yang tanpa lelah dibedakan untuk membangkitkan sekte pedang. Tekadku yang membara untuk ketakutan. Nampaknya dia berpuisi. Anak tadi yang dimarahkan oleh sang pendiri benar-benar punya beberapa skrup yang longgar. Otaknya geser nih anak. Jarang sekali adik senior yang memiliki ambisi seperti itu. Domain Blazing Inferno Wade ada di sana. Kau boleh pergi ke sana. Baiklah, terima kasih. Dia tidak mengajakku lagi. Mungkinkah ketulusanku tadi benar-benar membuatnya tersentuh, kata sang MC. Tapi menilai dari ekspresinya sudah pasti bukan karena itu. Jangan khawatir, aku akan membelimu peti mati yang bagus, adik junior. Rupanya dia masih mengejekku. Kakak senior ini benar-benar tidak perlu. Sudah, lebih baik ganti pakaian dan pergi ke Domain Blazing Inferno Will dulu. Aku akan mencari tahu lebih lanjut tentang kakak senior nanti. Baiklah,
Dengan ilmu ngerogoh sukmo, dia pergi menuju sana. Tetapi tanpa sadar, kakak senior sudah menempelkan kendinya di dalam tubuh sang MC. Menarik juga. Apa kau tahu di mana ini? Kau baru saja menerobos ke tahap Spirit Force dan aku sudah mengikuti para senior ke dalam jebakan kesiniwan tempat ini kan. Aku datang ke tempat yang tepat, langsung saja aku masuk. Dia? I'm coming. Oh, Naruto, ini sesuai dengan perkiraanku. Bahaya spiritual alami yang membuat para kultivator bisa gemetaran sebenarnya adalah nutrisi yang sangat bagus untuk diriku. Warning, MC terkena badai angin mematikan, akar spiritual bertambah, terkena racun api mematikan, akar spiritual bertambah, terkoperasi oleh energi spiritual angin yang mematikan, energi spiritual bertambah. Kalau aku berlatih di sini selama sebulan, bukankah aku akan jadi tak terkalahkan di antara sebayaku? Aku salah. Lihatkah spirit power tahap 4? Dan dia datang ke sini. Apa dia sudah lelah hidup? Kok bisa-bisanya adik junior ini ceroboh ini? Apa kau merasa tidak enak badan sekarang? Pergi sana. Tidak sama sekali. Bahkan sebenarnya aku merasa sangat sehat. Nani? Semua tercengoh dengan keadaan itu. Ketidaktahuan adalah anugerah. Ayo pergi. Dia akan merangkak keluar begitu dia sudah tidak tahan lagi. Tunggu, dia dan kita tetaplah sama murid. Kita harus membantunya. Kamu mengerti? Adik junior, ini adalah Fire Spirit Orb. Ini bisa mendeteksi racun api di sekitarmu loh. Oh, apa itu? Kalau orbnya jadi kuning, itu artinya racun apinya terlalu banyak. Hindari area itu. Terima kasih kakak senpai. Aku akan memberimu satu bantuan lagi. Buff sementara diberikan. Oh, seluruh stat awalnya malah jadi turun. Nani, apa-apaan ini? Teknik ini mengingatkan kemampuanmu. Teknik ini meningkatkan kemampuanmu untuk sementara, membantumu menahan racun api. Kakak senior hanya tidak mau melihat seseorang yang masih sangat muda. Sinu di sini tidak perlu berterima kasih. Tidak usah khawatir, aku pasti tidak akan mati kok. Teknik peningkatan malah lebih seperti nerf menjijikan. Padahal aku sudah siap untuk pamer, dan sekarang keuntungan hari ini malah hancur gara-gara wanita itu. Namun kau memang punya barang yang berguna. Aku akan menggunakan ini untuk mencari area yang memiliki racun api yang paling intens. Baiklah, kristal, tunjukkan tempatnya. Apa yang ada di depan itu? Racun api terasa sangat tebal. Baiklah, Ike, ayo kita periksa. Wow, luar biasa. Naruto deh, fisik yang sangat dilemakan. Terima racun api yang mematikan. Spirit plus 4 plus 32 daya tahan tambah 5 angin mematikan tambah 3. Kamu bisa baca sendiri. Orbnya bersinar keemasan. Kira-kira apa yang ada di dalam sana hingga menyebabkan reaksi yang begitu kuat? Baiklah, ayo kita masuk. Ilmu Groku Sukmo. Apa itu? Wow, ada pintu masuk. Baiklah. Ulon permisi. Astaga naga. Ada mayat di sini. Ternyata ini hanya mayat. Anjir. Aku tidak tahu apakah dia sinu karena racun api dan emosi angin atau karena apa. Tapi aku punya sistem kutukan. Peti-peti yang kuhadapi dari semua orang seperti wabah ini adalah peluang yang sangat besar untukku. Baiklah, aku ingin membukanya.
terkeluarlah seluruh racun di sana. Akar spirit api tambah 52 racun api yang sangat mengerikan. Pantas saja dia tak bisa menahannya. Energi spiritual, daya tahan dan ketangguhan meriamnya tambah. Apa ini? Baiklah, akan aku ambil. Fisik yang sangat dilemahkan terkena badai api mematikan. Akar spiritual api, daya tahan, median dan angin yang mematikan. Energi spiritual tambah lagi. Baiklah. Gejolak seluruh tubuh ini rasanya luar binasa. Hosyonan menerobos ke Spirit Force tahap 5 saat ini. Kekuatannya naik dalam semuanya perlahan, yang sangat gila. Batu ini adalah harta karun yang luar binasa. Kalau begini terus, siapa perlu kultivasi? Aku akan mendominasi sekte pedang, menikahi sang saintis dan mencapai puncak kehidupan. Tapi apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku keluar darah?